Yo guys, back to my video. So, pada video kali ini sesuai requestan dari kalian semua yang bilang setuju tentang kita yang bakal ngebahas terlebih dahulu tentang dasar-dasar animasi yang wajib kalian ketahui. Karena apa? Ya, karena dari kalian semua yang kemarin tentang video animasi bertarung Bang Vin itu ternyata ada yang masih kesusahan dan belum bisa sama sekali basicnya atau dasar-dasarnya. Dan mungkin dari kalian itu ada yang masih bingung apa itu sih animasi dan gimana sih Bang cara supaya bisa bikin animasi. Ya udah deh, sini merapat. Mimin bakal jelasin semuanya nih ke kalian. Jadi pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang 7 dasar animasi yang wajib kalian ketahui sebelum membuat animasi versian animasi. Ini kebanyakan animasinya ya. Nah, mungkin dari kalian bakal ada yang bertanya seperti ini, Bang, emang dasarnya itu ada 7 doang? Nah, oke. Jadi sebenarnya itu untuk dasar animasi ada 12 prinsip atau lebih juga. Mimin juga kurang yakin sih karena Mimin sendiri belajar animasi secara autodidak. Atau kalian bisa cari aja sendiri di Google karena di sana kalian bisa mencari ilmu-ilmu yang banyak atau basic-basicnya tentang animasi ini. Ya, tapi di sini Mimin bakal bahas atau jelasin 7 dasar animasi terlebih dahulu karena ini yang Mimin ketahui sebelum membuat animasi itu. Jadi kurang lebih Mimin ini ngerangkum untuk video kali ini. Jadi kalian tinggal simak aja video ini sampai habis. Apalagi ini kalian harus paham di bagian urutan ke-1. Dan buat teman-teman yang baru datang di channel ini, jadi channel ini adalah channel tutorial animasi atau membahas seputar animasi di Android. So, buat teman-teman yang ingin belajar animasi di Android, jadi kalian bisa belajar di channel ini. Dan jangan lupa juga buat teman-teman untuk klik like dan subscribe di bawah. Dan jika sudah, langsung saja kita ke pembahasan animasinya. Sebelum itu kita intro dulu. Selamat menonton dan gaskeun. Nah, oke guys, di urutan pertama atau yang paling penting dari segala dasarnya adalah alur cerita animasi atau alur produksi animasi. Nah, oke guys, mungkin dari kalian udah pada tahu atau mungkin juga ada yang nggak tahu tentang alur cerita si animasi kalian ini. Tapi untuk alur cerita animasi itu adalah tahap yang penting banget kalau menurut Mimin. Karena apa? Kalau misalnya kalian belum bisa nentuin alur cerita animasi kalian itu, kemungkinan si target kalian atau kita ubah aja targetnya ke penonton. Nah, si penonton ini bakal kebingungan sama animasi kalian. Kok ini animasi gak jelas banget, mana gak ada alurnya lagi. Nah, kurang lebih gambarannya seperti itu. Jadi di sini kalian harus tahu terlebih dahulu target animasi kalian itu maunya ke anak-anak, remaja atau dewasa. Dewasa di sini itu kayak kehidupan rumah tangga ya, jangan ngawur. Bang, kalau contoh alur cerita animasi anak-anak atau remaja itu kayak gimana Bang? Nah, pertanyaan yang bagus nih. Nah, oke, untuk contoh alur cerita animasi anak-anak itu fokusnya ke edukasi, hiburan, hewan-hewan, dan lain-lainnya. Ya, contohnya kayak berhitung, membaca, bernyanyi seperti animasi Sitayo, Baby Bus, Pororo, dan lain-lain. Jadi kalian bisa ambil referensi dari animasi-animasi tersebut. Nah, oke, sekarang untuk contoh alur cerita animasi remaja kayak SMP, SMA, dan SMK. Alurnya itu kayak humor yang gak jelas guys, atau kebanyakan meme dari TikTok ataupun FB atau yang lagi viral lah. Contohnya tuh kayak Sonsari Roti diparodiin versi animasi, atau sekarang itu kebanyakan para animator-animator itu yang alurnya kayak tema sekolahan tuh. Nah, tema sekolahnya itu kayak ada scan bertarungnya, bucinnya, scan epicnya, dan lain-lain. Nah, untuk alur cerita animasi ini Mimin rekomen banget dah karena banyak banget channel-channel yang baru terbit terus bikin animasi tentang tema sekolah ini, dan yap, sekarang mereka udah sukses dan rame banget. Contohnya kita di sini ngambil kayak channel .design, Bang Pin, Piscok Animasi, Dalang Pelo, dan lain-lain. Tapi Mimin kapan ya? Subrek dong, biar dapat.
Lanjut. Nah, kalau alur cerita animasi versi dewasa itu fokusnya ke kehidupan real life atau kayak kejadian yang sering kita alami lah. Contohnya itu kayak Tekotok, Pernalta, Ripirdos, dan lain-lain. Nah, di urutan yang kedua itu adalah membuat storyboard. Setelah kalian sudah menyusun si alur cerita animasi kalian, nah untuk cara kedua kalian bisa membuat animasi selanjutnya yaitu storyboard. Min, naon storyboard teh? Nah, jadi secara sederhana nama, storyboard teh adalah sebagai gambaran mentah atau kasar dari keseluruhan cerita. Nyaris kayak komik lah kalau menurut Mimin. Namun, gambar-gambar yang ada hanya sebagai ilustrasi penjelas narasi ketimbang gambar-gambar yang bercerita. Langkah ini bukan hanya penting bagi pemula karena sesepuh saja menganggapnya itu penting dilakukan oleh para sepuhnya animator. Storyboard ini sangat membantu dalam memperkirakan bagaimana nantinya video akan diselesaikan. Nah, untuk membuat storyboard ini kalian tinggal gambar aja di layar yang terpisah dalam bentuk sederhana. Storyboard ini sangat membantu sebagai penentu angle gambar dalam animasi kalian. Nah, di urutan yang ketiga itu adalah solid drawing. Nah, di urutan yang ketiga ini ada solid drawing nih. Mungkin dari kalian ada yang tahu gak nih? Yang ini bukan bang. 2, 3, Indonesia. Bukan yang itu ya, sap. Itu mah beda lagi. Nah, jadi solid drawing adalah kemampuan untuk menggambar karakter dalam berbagai angle sehingga karakter dari animasi tersebut terlihat bervolume dan konsisten dalam setiap frame animasinya. Nah, untuk lebih paham mendalam tentang solid drawing ini, kalian harus belajar terlebih dahulu tentang anatomi, berat, keseimbangan, cahaya dan bayangannya, dan lain-lain. Nah, buat kalian yang mau belajar lebih paham tentang anatomi, kalian bisa cek aja di Google maupun di YouTube. Karena di sana banyak banget sumber-sumber yang sudah ngejelasin tentang anatomi. Jadi di sini kalian tinggal niatkan aja jika ingin belajar mendalam tentang dunia animasi. Untuk contohnya kurang lebih kayak gini. Nah, di urutan yang keempat ini ada perspektif. Ya, perspektif ini sebenarnya sudah pernah dijelaskan oleh Mimin. Tetapi dari kalian kebanyakan ada yang masih belum paham tentang si perspektif ini. Jadi ayo kita jelasin. Nah, jadi perspektif ini adalah sudut pandang. Namun gambar perspektif ini menurut Muhammad Rafi, jadi gambar perspektif ini adalah gambar suatu ilmu yang mempelajari bagaimana sebuah objek dipandang. Dengan memandang atau melihat objek tersebut, seseorang animator dapat menggambarnya secara real imaginer yang menitik beratkan pada penglihatan mata seorang penggambar. Sebenarnya untuk perspektif ini ada banyak elemen, teknik, dan jenisnya. Contohnya di sini kayak teknik 1-point perspektif, 2-point perspektif, and 3-point perspektif. Nah, buat kalian yang mau belajar lebih paham tentang perspektif, kalian bisa cek aja di YouTube karena di sana udah banyak sumber-sumber yang udah ngejelasin tentang perspektif. Nah, untuk contoh gambar perspektifnya kurang lebih kayak gini nih. Nah, di urutan yang kelima ini ada arch. Nah, arch ini jika kita jelaskan adalah sebuah gerakannya mengikuti pola berbentuk lengkung, lingkaran, elis, atau parabola. Prinsip ini biasanya digunakan pada karakter yang akan bergerak melempar bola, sehingga keberadaan arch ini ditunjukkan pada lintasan tangan atau lintasan gerak bola di udara. Contoh lain adalah ketika seorang animator hendak membuat karakter yang menggelengkan kepala, maka gerakan yang akan dihasilkan sedikit melengkung ke arah atas atau bawah sehingga membentuk lingkaran. Contoh gambar arch-nya kurang lebih kayak gini nih. Nah, di urutan yang keenam ini ada squash and stretch. Squash and stretch, ya itulah.
Menurut web video, squat and stretch juga merupakan dasar yang paling penting. Squat and stretch juga akan membuat objek terlihat punya massa dan dipengaruhi gravitasi. Dengan begitu, objek tampil lebih realistis. Contohnya, saat kalian ingin menjatuhkan sebuah bola dari lantai 2 sebuah gedung, bola itu tentu sedikit memantul ke atas berkali-kali sampai benar-benar diam. Saat memantul, bola itu berubah jadi sedikit lebih memapat, kemudian lebih lonjong. Supaya lebih jelas, kalian perhatikan dua contoh di bawah ini. Nah, di sini perbedaannya seperti si B. Nah, contoh A ini adalah animasi tanpa squat and stretch. Nah, kalau contoh yang B itu terlihat lebih natural dan mirip dengan dunia nyata, ya dikarenakan itu menggunakan prinsip atau metode squat and stretch. Nah, di urutan yang paling akhir ini ada anticipation nih, yang dimana anticipation ini adalah persiapan dari gerakan awal yang memiliki bagian awal antisipasi, bagian itu sendiri, dan bagian gerakan akhir follow through. Prinsip ini dapat dianggap sebagai persiapan gerakan ancang-ancang. Sama seperti manusia yang hendaknya berlari atau melompat, pasti akan melakukan gerakan ancang-ancang terlebih dahulu kan? Nah, dalam pembuatan karakter animasi juga demikian seperti itu. Supaya lebih jelas, kalian lihat dulu contoh animasi yang satu ini. Nah, contohnya kayak video di atas nih. Nah, semisalnya jika kalian ingin membuat sebuah karakter yang ingin melakukan sebuah gerakan melompat, harus didahului adanya gerakan membungkuk, kemudian baru benar-benar melompat. Nah, oke teman-teman, mungkin segini dulu untuk video kali ini, dan kalau misalkannya ada penjelasan yang kurang jelas atau salah, mohon dimaklumi karena saya juga masih dalam tahap belajar. Dan buat teman-teman yang pengen request seputar tutorial animasi lainnya, boleh banget, bisa tulis saja di kolom komentar di bawah. So, thank you banget buat yang sudah nonton. Kita comeback lagi di video selanjutnya. Saya Yan Animasi undur diri, sampurasun, salam Sunda, adios. Kalian bisa tonton video lainnya ya, soalnya Mimin mau ngapalin dulu buat ulangan biasa anak muda. Hahaha. Sumpah susah cok, Sabar. mana ujiannya online lagi, aduh.